Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Love Math. Pada kesempatan kali ini, Tete dan Ibu akan membahas materi transformasi geometri terkhusus di dilatasi titik ya. Dilatasi itu apa sih? Dilatasi atau perkalian atau kadang bisa penskalaan. Ini merupakan suatu transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengali tertentu terhadap suatu titik tertentu. Nah, faktor pengali di sini itu disebut faktor dilatasi atau faktor skala. Dan titik tertentu itu dinamakan pusat dilatasinya di titik berapa kayak gitu. Oke, ini ada contoh ilustrasi atau gambar untuk sebuah dilatasi. Misalkan ini ada sebuah bangun segitiga ABC, dia didilatasi terhadap skala berapa, kemudian menghasilkan ini A3, B3, C3, kemudian ada lagi yang orange ini semakin kecil. Nah, kalau kalian perhatikan, bangun yang didilatasi ini bentuknya masih sama, tetapi ukurannya berbeda. Ada yang semakin besar, ada yang semakin kecil, ada yang semakin jauh dari pusat dilatasi. Ini misalkan pusat dilatasinya 0. Ini asalnya bangun awal didilatasi terhadap titik pusat ini. Untuk yang segitiga hijau dia posisinya semakin menjauh. Untuk yang orange ini, dilatasi yang orange ini jaraknya dengan titik pusat 0,0 ini lebih dekat. Jadi dilatasi itu bisa merubah ukuran suatu benda ya, semakin besar atau semakin kecil, atau semakin dekat dan semakin jauh. Dilatasi dalam transformasi akan mengakibatkan perubahan ukuran suatu benda gitu kan. Nah, bisa lebih kecil atau lebih besar, tetapi tidak merubah bentuknya. Bentuknya masih sama gitu. Mungkin kalian pernah melihat atau ada di sekitar kita contoh-contoh yang termasuk dilatasi. Oke, ini juga dilatasi. Misalkan ini adalah gambar asli, kemudian ketika dia diskala dengan faktor skalanya setengah, ternyata ini gambarnya mengecil. Ini terhadap titik pusat ya, pusat dilatasinya kebetulan di 0,0. Pada saat skalanya setengah, itu kita dapatkan segitiga hasil dilatasinya yang kuning. Pada saat K-nya 2, skalanya 2, itu asalnya segitiga yang biru ini menjadi yang hijau ini. Semakin jauh dari pusat dilatasi dan bangunnya semakin besar. Gitu. Dan ini juga pada saat segitiga ini didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skalanya negatif setengah, maka berada di posisi yang berlawanan arah dengan segitiga asli dan ukurannya lebih kecil karena skalanya di bawah 1. Oke. Dan seterusnya kalian bisa lihat itu ya. Nah, contoh kasus dilatasi dalam kehidupan sehari-hari pasti sudah nggak asing lah. Contoh ada sebuah miniatur mobil di mana ukurannya itu lebih kecil, miniatur. Kayak mainannya atau bentuk-bentuk dalam mobil yang lebih kecil-kecil. Ukuran mobil sebenarnya kan lebih kecil dari ukuran mobil yang sebenarnya. Kemudian ada sebuah pencetakan foto yang diperbesar dari klisenya, dari layar kamera. Ketika kita mengambil sebuah foto, tag foto, layar fotonya kecil kan, tetapi bisa menghasilkan foto dengan ukuran yang besar. Artinya ada penskalaan, diperbesar. Kemudian kalian juga sering melihat ada peta Indonesia atau globe juga yang mewakili gambar dunia. Itu kan kalau peta Indonesia menggambarkan wilayah Indonesia dengan ukuran yang lebih kecil dari aslinya, tetapi bentuk Indonesia ya seperti yang ada di peta, hanya ukurannya saja yang lebih kecil. Oke, pusat dilatasi ada dua, bisa terhadap titik pusat O 0,0 atau terhadap titik pusat P sembarang A, B. Oke, simbol dilatasi, simbol dalam dilatasi. Nah, kalau misalkan kalian menemukan simbol D, OK artinya si titik atau garis atau bidang itu didilatasi terhadap pusat 0,0 dengan skala K gitu. Kemudian kalau ada simbol D, P, A, B, K gini, itu artinya sebuah dilatasi untuk titik pusat dilatasinya di A, B dengan skalanya itu adalah K.
Oke, ada rumus dilatasi. Oke, melibatkan matriks ya, matriks. Makanya di sini kadang dikasih transformasi matriks. Oke, dilatasi dengan faktor skala K memiliki matriks transformasi. Matriks transformasi didilatasi seperti ini kalau kemarin rotasi mah cos theta negatif sin theta gitu ya. Nah, kalau didilatasi mah skalanya nih. Matriks transformasi dalam dilatasi itu M sama dengan K00K dengan K-nya adalah faktor skala. Kalau titik pusat kita di 0,0 maka X aksen Y aksen atau titik bayangan hasil dilatasi bisa kita tentukan dengan rumus matriks dilatasi dikalikan dengan titik asal aja langsung. Kalau skalanya 3 berarti K-nya diganti 3. 0 dan 0 tetap karena memang ini rumusnya atau matriks transformasinya. Oke, kalau titik pusatnya enggak di 0,0 tapi di A, B, maka titik bayangannya bisa X aksen min A dengan titik pusat, kemudian Y aksen min B ini sama dengan K00K sama karena matriks transformasinya ini kan dikalikan dengan X dikurangi A, Y dikurangi BA dan B-nya adalah dari titik pusat. Kalau 0,0 berarti A dan B-nya 0 maka langsung X, Y aja gitu kan. Atau X aksen, Y aksen, titik bayangan itu diperoleh dari matriks transformasi dikalikan dengan X min A, Y min B ditambah, kenapa ditambah? Ini asalnya sebelah kiri kurang, kalau dia dipindah posisi di kanan maka jadi ditambah A tambah B. Oke, langsung ke contoh soal biar lebih paham ya. Tentukan titik hasil transformasi titik A di titik 3, negatif 4. Nah, titik A ini di posisi 3, negatif 4. Titik transformasi hasil dilatasinya apa? Jika didilatasi dengan faktor skala atau K-nya 2 dan terhadap titik pusat O 0,0. Oke, berarti kita pakai rumus yang ini ya. Ya enggak? Karena titik pusatnya 0,0. Oke, kita jawab. Nah, gitu kan. Titik asal. Kita pakai rumus. Nah, X aksen, Y aksen atau titik bayangan hasil dilatasi itu adalah K00K dikali titik asal X, Y gitu kan. Maka bisa kita tulis, kita skala sekarang berapa? 2. 2002 dikali titik asalnya adalah 3 min 4. Seperti itu kan? Oke, lanjut. Ya, ini perkalian matrik biasa nih, gitu kan. Nah, hitung aja. Sama dengan, oke, kita hitung 2. Nah, ingat baris kali kolom. Kalau baris dari kiri ke kanan, yang kolom dari atas ke bawah. 2 kali 3, 6 ditambah, kini kan geser. Nah, 0 dikali min 4, ya 0. Oke. Udah kan habis, langsung pindah baris, berarti pindah baris juga di sini. 0 kali 3, 0 ditambah 2 kali negatif 4, ya negatif 8 gitu kan. Ini adalah X aksen, Y aksen. Maka X aksen, Y aksen atau titik bayangannya itu berapa? Ini belum selesai kita proses. 6 tambah 0 ya 6. Nah, nggak punya apa-apa, ngambil hutang 8 istilahnya gitu. Atau positif kali negatif kan negatif. 0 kurangi 8 ya negatif 8. Gitu, selesai. Yes, kita punya tadi titik asal A 3, negatif 4 kalau didilatasi dengan pusat dilatasinya O dan skalanya itu adalah 2, maka titik A aksen berada di koordinat 6, negatif 8. Coba lihat. 3 jadi 6, negatif 4 jadi negatif 8, dengan di sininya 2. Ada hubungan kan? Ya, 3 kali 2, 6, negatif 4 kali 2, negatif 8. Oke, itu jadi cara yang mudah untuk kita. Gini ternyata rumusnya ya. Cara yang lebih cepatnya seperti ini. Kalau kamu punya sebuah titik AX, Y, nah didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K, maka A aksennya itu tinggal kalikan aja si skalanya dengan X, kalikan si skala dengan Y. Seperti ini kan, gitu. Nah, contoh lagi, kalau misalkan saya punya titik, Q.
titik ski 5,-6. Kalau saya dilatasi titik ini terhadap titik pusat, ini bukan 0 ya, titik O. Titik pusat dengan skalanya itu adalah 5, maka Ki aksen akan jadi apa? Ya langsung kalikan aja dengan skalanya. Kan rumusnya adalah Kx. 5 kali 5, 25. Negatif 6 kali 5 negatif 30. Selesai. Oke, gampang kan? Nah, nyesel kalau nggak menyimak video ini. Nanti kalau kalian ada tes yang soalnya seperti ini terlewatkan padahal gampang kan. Oke, tentukan ada soal yang kedua, tentukan titik hasil transformasi titik B negatif 2,6 jika didilatasi dengan faktor skala setengah. Nah, faktor skalanya setengah lebih kecil dari 1 terhadap titik pusat O 0,0. Tadi kalau digambar ketika skalanya lebih kecil dari 1, bayangannya hasil transformasinya bangunnya lebih kecil ya. Oke, kalau kita punya titik B negatif 2,6 mestinya si jarak titik ini akan lebih pendek terhadap titik pusat gitu kan. Oke, langsung aja kita pakai matrik transformasi dulu ya, biar nanti kita lihat, kita bandingkan dengan cara cepat. X aksen, Y aksen itu sama dengan K0, 0K dikali X, Y gitu kan. Nah, skalanya sekarang setengah, 0, 0 setengah dikali ininya posisi titik awalnya min 2, 6 gitu ya. Oke, setengah kali min 2, positif kali negatif, negatif. Setengah dari 2 ya 1. Ditambah 0 kali 6 ya 0. Terus udah habis ya, tutup. Tinggal yang baris kedua. 0 kali min 2, 0 ditambah setengah dari 6, 3. Setengah dari 6 kan, positif kali positif ya positif. Oke, ini adalah X aksen, Y aksennya. Dapatlah hasil titik hasil transformasi dari titik B min 2,6 itu berada di koordinat min 1, 3. Ya, kalau pakai rumus cepat tadi apa katanya? Kalau kita punya titik A, X, Y didilatasi dengan pusat dilatasinya O, kemudian skalanya K, maka titik bayangan akan menjadi atau akan berada di koordinat KX, KY. Maka kalau kita punya ini soal yang ini, kita punya B min 2,6 didilatasi dengan pusat 0,0 dan skalanya setengah, maka B aksen itu adalah setengah kali min 2 atau setengah dari min 2 min 1. Setengah dikali 6 atau setengah dari 6 ya 3. Sama kan ya? Nah, gitu. Oke. Bisa dimengerti kan? Gampang kan? Oke lah, ini ada contoh untuk transformasi yang titiknya titik pusat dilatasinya enggak di 0,0 tapi di titik 1,2. Mau kita bahas? Bolehlah kita coba ya. Oke, kita punya titik G 5,-2. Kemudian tentukan transformasi titik G ini kalau didilatasi terhadap pusat 1,2 dengan skalanya 3. Nah, tadi rumusnya apa? Kita lihat dulu ke atas ya. X aksen, Y aksen itu sama dengan, tadi tuh kalau nggak salah K00K dikali X min A, Y min B. Kalau nggak salah gitu, nanti kita cek lagi ditambah AB. Oke, kita cek ke atas ya. X min A, Y min B tambah AB. Oke, benar kan ya? Benar, takut salah. Nah, ini sebagai K skala kan tadi simbol ini, kemudian ini sebagai X, yang ini sebagai Y. Ini titik asal kan, titik pusat. Nah, ini bukan X ya. Berarti ini A, yang ini adalah B. Yang ini titik asal X, yang ini adalah Y gitu. Pusatkan ini mah. Oke, kita langsung tentukan skalanya di sini 3, 0, 0, 3. Oke, X titik asalnya 5 dikurangi A. A-nya positif negatif? Oh, kebetulan positif, berarti langsung dikurangi 1. Y-nya siapa? Negatif 2. Dikurangi, ini rumus kurang ya. B-nya apa?
Oh, kebetulan B-nya di posisi 2. Oke, tambah A. A-nya siapa? 1. B-nya siapa? 2. Tulis aja sesuai data yang ada, oke? Nah, ini dikalikan dulu. Kan ini perkalian, ini tambah. Proses dikalikan dulu matematik. Kalau tidak ada tanda kurung. Kita langsung hitung ya. Ini kan semua variabelnya sudah kita substitusi ya. Kita sederhanain dulu ini. 3, 0, 0, 3, kemudian 5 dikurangi 1 tuh 4, negatif 2, negatif lagi 2, berarti negatif 4 ya. Oke, ditambah 1, 2. Nah, baru kita kalikan yang ini ya, ini dikali ya. Oke, ingat kali itu baris kali kolom. Nah, kita hitung 3 kali 4, 12 ditambah 0 kali min 4, 0. Oke, baris pertama sudah habis dengan kolom pertama, langsung pindah baris. 0 kali 4, 0 ditambah, yang ini geser, ketiga dengan min 4. 3 kali negatif 4 itu negatif 12. Baru nanti ditambah dengan 1 dan 2. Oke, kita hitung. 12 tambah 0 ya 12. 0 ini plus kali minus, minus ya. 0 dikurangi 12 berarti negatif 12. Ditambah 1, 2. Maka dapat deh 12 ditambah 1, 13. Negatif 12 ditambah 2, negatif 10. Ini adalah siapa? X aksen, Y aksen. Selesai untuk soal ini. Kalau Ibu ada keliru dalam menghitung, silahkan di komen ya. Oke, ini ternyata ada cara cepatnya juga. Kalau kita punya sebuah titik asal X, Y, maka A aksen, X aksen, Y aksen itu bisa kita cari dengan rumus ini kalau pusatnya itu berada di A, B. Oke? Nah, tadi kita punya titik apa asalnya tuh? Titik apa tadi? Titik 5, min 2. Oke, kita punya titik asalnya 5, min 2. Kita tuh tadi punya titik asalnya itu adalah 5, min 2. Kemudian minta didilatasi dengan pusat A, B-nya berapa? A, B-nya itu 1,2. Nah, kemudian skalanya tadi berapa? 3 ya. Nah, berarti akan menghasilkan titik apa? Ini pakai rumusnya K. K-nya siapa? 3. Berarti 3 kali X. X-nya siapa? X itu ini kan. Ya enggak, ini X, yang ini Y. X-nya berarti 5. Dikurangi A. A-nya tadi siapa? Ini. Yang ini sebagai A, yang ini sebagai B. A-nya dikurangi A, kurangi 1. Ditambah A. A lagi berarti 1, koma, K. K teh berarti 3 lagi skala dikali Y. Y-nya ini min 2. Min 2 dikurangi B. B-nya ini. B-nya 2. Ditambah B. B-nya adalah 2. Tadi pusat dilatasi 2. Nah, maka ini nanti titiknya, titik bayangannya jadi apa? 3 dikali 5 kurangi 1, 4. Ditambah 1, 3 dikali min 4. Ini kan negatif 2, negatif lagi 2, tambah 2 gitu. Maka titik bayangannya 3 kali 4, 12. Kalau ditambah 1 ya 13. Kemudian 3 kali negatif 4, negatif 12. Utang 12 dibayar 2, berarti negatif 10. Cocok ya? Tuh kan, ini dengan ini sama ya. Berarti ini pakai cara tanpa mengalihkan dengan matriks, hanya mensubstitusi aja yang kalian punya, siapa A, siapa B, siapa K, siapa X, siapa Y. Oke, ingat X dan Y itu adalah titik asal, K itu adalah skala, A, B itu adalah pusat dilatasi. Tinggal kalian substitusi aja. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selamat belajar, gapailah ilmu dan cita-cita setinggi-tingginya. Thank you for watching. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.